Hai semuanya, apakah kalian tahu jenis kursi roda apa yang cocok digunakan saat merawat kakek atau nenek? Hari ini aku akan mengenalkan sedikit pengetahuan tentang kursi roda agar kalian dapat lebih lancar dalam menjaga orang yang sakit. Sebelumnya, ada yang mau kenalan dulu nih, silahkan. Halo, nama saya Ken. Nah, Ken ini adalah terapis dari Karma. Sekarang, yuk kita mulai videonya. Menurut pengamatan saya, perbedaan dalam kemampuan pergerakan orang akan mempengaruhi jenis kursi roda yang mereka perlukan. Teman baikku Lisa telah menggunakan berbagai jenis kursi roda yang berbeda. Aku ingat saat pertama kali mengenal Lisa, dia masih bisa berjalan, tapi sangat lambat dan tidak bisa terlalu jauh. Dia memerlukan seseorang untuk memopongnya saat berjalan. Saat ini, jenis kursi roda yang dia gunakan adalah kursi roda umum. Setelah beberapa tahun, dia sudah tidak dapat berjalan, tetapi masih dapat duduk dengan tegak. Dalam kondisi sekarang, dia menggunakan jenis kursi roda yang memudahkan dia untuk berpindah ke mobil atau tempat tidur. Hanya saja setelah 5 tahun, Lisa sudah tidak memiliki tenaga untuk dapat duduk dengan tegak. Ketika duduk, tubuhnya akan meluncur ke bawah dan kepalanya membungkuk ke depan. Saat ini, jenis kursi roda yang dia gunakan adalah kursi roda yang dapat menopang kepalanya untuk bersandar. Aku percaya melalui cerita Lisa, kalian semua pasti sudah lebih mengenal jenis-jenis kursi roda yang cocok untuk pasien-pasien tertentu. Selain itu, kursi roda yang digunakan setiap hari dan yang hanya sekali-sekali juga berbeda loh. Apabila untuk penggunaan jangka pendek, misalnya cedera kaki, operasi, sedikit penurunan dalam kemampuan bergerak, penggunaan kursi roda yang kurang dari 1 jam, dan pasien yang tidak akan menggunakan kursi roda selama lebih dari 3 bulan, jenis kursi roda dengan model yang sederhana pun cukup. Apabila ditujukan untuk penggunaan kursi roda setiap hari, bisa saja karena kecelakaan mobil atau usia tua yang menyebabkan kemunduran fisik sehingga tidak mampu berjalan, akan tetapi masih memiliki kekuatan mental dan fisik, jenis kursi roda yang cocok untuk digunakan adalah yang dirancang secara ergonomis, seperti desain bantalan yang dapat mengikuti lekuk pinggul, memberikan kenyamanan saat meletakkan lengan, menghindari pasien dalam merosot, sehingga dapat duduk dengan lebih nyaman. Terakhir, untuk pasien yang menggunakan kursi roda setiap hari, mungkin karena mengalami stroke atau yang tubuhnya lemah, mereka memerlukan tipe kursi roda yang memiliki sandaran tinggi dan fungsi yang lebih banyak, seperti berbaring, dilengkapi dengan bantalan duduk dan bantalan punggung yang dapat diatur untuk mencegah posisi duduk yang kurang baik. Karena hal ini dapat menyebabkan skoliosis, atau apabila duduk dalam waktu lama, dapat berefek pada sirkulasi darah yang buruk di bokong atau tulang yang menonjol, sehingga menyebabkan borok pada kulit. Sebenarnya, kursi roda jenis apa yang dapat membantu para perawat? Harus yang beroda besar atau beroda kecil? Di sini kami akan membantu kalian untuk menjawab. Kursi roda besi yang sering kita lihat di rumah sakit sangat berat dan juga susah untuk dibawa. Semakin ringan kursi roda tersebut, semakin dapat mengurangi tenaga dari pinggang yang harus kita keluarkan selama memindahkannya. Apabila terlalu berat untuk dibawa, juga akan berisiko dalam menyebabkan pinggang keseleo. Kursi roda yang lebih ringan juga lebih mudah untuk dibawa. Kursi roda dengan roda besar maupun kecil sebenarnya tidak terlalu berbeda dalam keseimbangannya, tergantung dari apakah pasien tersebut mampu untuk mendorong kursi rodanya sendiri. Apabila dia masih bisa mendorong, maka pilihan yang tepat adalah kursi roda dengan roda yang besar. Apabila pasien memiliki tangan yang lemah dan tidak dapat mendorong kursi rodanya, maka pilihan yang tepat adalah kursi roda dengan roda yang kecil. Dengan demikian, orang yang merawat pasien dapat lebih santai dalam memindahkan kursi roda dan juga tidak mengambil banyak ruang. Pemilihan kursi roda yang tepat harus mengikuti kondisi fisik setiap pasien. Menggunakan kursi roda yang salah dapat menyebabkan skoliosis, borok kulit, sirkulasi darah buruk, dan efek samping lainnya. Hal ini akan membutuhkan waktu dan biaya pengobatan tidak sedikit, perawatannya juga merepotkan. Jangan melihat kursi roda dari sisi harganya saja. Kita harus mencari kursi roda dengan merek yang bersertifikat, melihat apakah produsennya cukup profesional, dan apakah layanan service penjualannya juga baik. Mempertimbangkan hal-hal ini akan membuat kita lebih nyaman dalam memperbaiki kursi roda yang rusak. Setelah berbicara banyak tentang kursi roda, aku yakin kalian semua telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Apabila kalian memiliki pertanyaan lain atau ingin berbagi pengalaman, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi!